Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 111. Baru saja Hanifah hendak memegang gagang pintu, akhirnya dia berbalik badan lagi. Karena Rama memanggilnya kembali. "Iya, Prof?" tanya Hanifah, setelah berbalik badan. "Duduk dulu." Hanifah akhirnya duduk kembali di kursi tadi. Rama terlihat mengambil beberapa lembar uang. Hanifah mengernyit melihatnya. Apa dia memintaku untuk membelikannya sesuatu di kantin? Batin Hanifah. "Aku lupa memberikanmu uang jajan. Kenapa kamu tidak mengingatkanku?" kata Rama. "Hehe. Gak apa-apa, Mas, aku masih ats uang, kok. Jadi, walaupun kamu gak kasih aku uang jajan, aku masih punya banyak uang," jawab Hanifah dengan polosnya. Rama terlihat kagum mendengarnya. Sebab, semakin hari, istri kecilnya itu semakin mengerti tentang bagaimana memanajemen uang dengan baik. "Tabung saja uang kamu yang itu," kata Rama, kemudian. Jadi kamu beneran ngasih aku uang ini, Mas?" "Ya, ambillah. Terima kasih. Kamu memang sangat baik." "Ya sudah, aku mau keluar." "Ya. Jangan cegat-cegat aku lagi." Hanifah langsung meraih tangan suaminya dan menyapanya. Saking dia merasa senang, dia lupa untuk bersikap formal. Kemudian, wanita itu langsung berjalan ke arah pintu dan keluar dari ruangan dekan. Ceklek. Tiba-tiba, Hanifah kembali membuka pintu ruang dekan. Sedang Rama tengah bersiap-siap dan mengambil kunci mobilnya untuk keluar dari ruangan. "Mas," panggil Hanifah, kembali masuk ke ruangan itu. "Ya, apa? Jangan lama-lama, ya, di rumah. Cepat kembali. Aku takut kalau harus pulang sendirian." "Gak terbiasa naik taksi," pinta Hanifah. "Ya, sayang, aku gak akan lama. Makanya, aku akan berangkat sekarang supaya cepat kembali sebelum kelas terakhir kamu hari ini berakhir." Hanifah tersenyum simpul. "Baiklah. Aku percaya sama kamu. Aku pergi, ya Mas." "Uya." Hanifah langsung meraih tangan suaminya dan menyapanya kembali. "Assalamualaikum." "Salam Hanifah." "Waalaikumsalam." Hanifah berjalan dengan santainya keluar dari gedung fakultas. Namun, sebelum keluar, dia merasa ada yang memerhatikannya dari belakang. Begitu berbalik badan, ternyata benar Rama tengah berjalan keluar juga. Dia berjalan keluar sembari memerhatikan istrinya yang berjalan di depan sana. Hanifah tersenyum kecil. "Kok aku merasa kayak gak rela dia pergi dari kampus kalau gak sama aku, ya," gumamnya. Rama memberikan anggukan kecil kepada Hanifah yang menatapnya dari kejauhan. Kemudian, pria itu berjalan ke tempat parkir khusus dosen dan masuk ke dalam mobilnya. Dia sudah berangkat. "Kok aku merasa takut, ya, kayak ada yang kurang gitu kalau tahu dia gak ada di kampus," gumam Hanifah lagi. Hanifah menghela napas kasar. Dia kemudian duduk di sebuah kursi yang ada di sana untuk menghubungi ketua kelas B agar dia segera menyampaikan amanah dari Rama tadi. "Assalamualaikum." Salam Najwa menghampiri Hanifah. "Waalaikumsalam. Wah, kok sendiri aja? Kamu juga kelihatan galau. Ada masalah?" canda Najwa. "Hehe. Gak, kok. Aku lagi nungguin ketua kelas B. Ada materi tugas desir Prof. Rama untuk kelas B. Prof. Rama gak bisa ngajar siang ini," tutur Hanifah. "Oh, tadi kamu juga gak masuk di kelas pertama. Ada apa? Kamu gak apa-apa, kan?" "Nah, itu aku telat, Wah. Ada sedikit kendala sebelum berangkat dari rumah. Begitu lihat jam, sudah telat 30 menit.
Kalau aku masuk, pasti gak diizinin sama dosen. Makanya, lebih baik absen saja di kelas pertama. Oh, gitu. Aku pikir kamu kenapa-kenapa. Tapi, alhamdulillah kalau kamu gak apa-apa. Seiring mereka mengobrol, seorang mahasiswi yang merupakan ketua kelas B datang menghampiri Hanifah dan Najwa. Hanifah dan Najwa langsung mempersilakannya untuk duduk dulu bersama mereka. Siang ini, Prof. Rama gak bisa ngajar di kelas B karena ada urusan mendadak. Tapi, beliau meninggalkan beberapa materi dan juga tugas untuk kalian kerjakan. Coba lihat dulu, terang Hanifah, memperlihatkan layar ponselnya yang menampilkan PPT materi dan format tugas yang diberikan Rama tadi. Oh, nanti aja deh, aku lihatnya, Del. Kirim ke nomor aku saja, ya, jawab ketua kelas 8 itu. Oke, aku sudah teruskan ke nomor kamu. Sip, kalau gitu aku pamit dulu, ya. Mau makan? Lapar banget. Iya. Setelah ketua kelas B pergi, Hanifah mengajak Najwa untuk langsung masuk ruangan saja karena sebentar lagi kelas kedua akan dimulai. Hanifah tidak mau terlambat lagi. Kali ini, mereka kuliah di lantai 1 gedung C. Sehingga, tidak membutuhkan waktu lama untuk segera masuk ruangan. Shirley sama Kesia gak masuk, ya? Tanya Hanifah, yang tidak melihat Kesia dan Shirley di tengah-tengah mereka. Kalau Shirley hari ini izin, Del. Katanya papa dan mamanya datang jengukin dia. Nah, kalau Kesia, kan, kamu tahu sendiri dia gak pernah masuk setelah hari itu, terang Najwa. Kesia gak ada kabar, iya. Gak, Del. Dia juga gak pernah nimbrung di grup kita, kan. Aku berniat jengukin dia. Tapi, aku belum bicara sama kamu dan Shirley. Ya udah, deh, besok saja kita jenguk Kesia kalau Shirley sudah masuk. Najwa menganggukkan kepala. Kelas kedua mereka hari ini dimulai. Terasa sangat lama karena memang mata kuliah untuk kelas kedua terdiri dari 3 SKS. Kelas pun akhirnya berakhir. Hanifah terlihat begitu lesu siang ini. Kita sholat dulu, ya, Del, ajak Najwa. Hanifah hanya menjawab dengan anggukan kecil. Setelah sholat, dua orang sahabat itu ke kantin untuk makan siang terlebih dahulu karena siang ini mereka ada kelas lagi. Kamu kenapa, Del? Dari tadi aku lihat kamu murung terus, tanya Najwa. Gak ada. Udah, jujur aja. Kamu ada masalah sama Prof. Rama. Gak ada masalah, Najwa. Cuman, aku merasa kesepian aja kalau dia gak ada di kampus ini. Walaupun jarang bertemu di kampus, tapi rasanya ada yang kurang kalau dia gak di sini. Apalagi, sampai sekarang dia belum mengirim pesan apapun ke aku seperti biasanya, keluh Hanifah. Najwa heran mendengarnya. Kesepian. Astagfirullah, Hanifah, jadi kamu gak anggap aku ada? Hehe. Gak gitu, wah. Intinya, aku kangen. Najwa tertawa kecil. Ya ampun. Nih, yang mungkin disebut jatuh cinta, ya. Jauh sebentar, gak dihubungi sebentar, udah kangen-kangenan aja. Ya emang gitu yang aku rasain, Najwa. Aku, kan, gak bisa membohongi perasaan sendiri. Ya udah, iya. Memangnya, Prof. Rama kemana? Ada urusan apa sampai harus meninggalkan kampus? Katanya, beliau mau ambil file penting di laptop yang ada di rumah. Nah, sedangkan jarak kampus dan rumah aku kan, lumayan jauh, tuh. Belum lagi nyari filenya, salin ke flash disk. Pasti memakan banyak waktu. Oh, gitu, Del. Pantesan. Tapi,
Tenang saja. Insya Allah Prof. Rama akan segera kembali. Kok, coba kamu telepon saja biar perasaan kamu lebih tenang. Oke, aku telepon. Hanifah langsung menghubungi suaminya. Rama pun langsung menjawab panggilan dari sang istri. Mas, Assalamualaikum, salam Hanifah, dengan nada lemah. Waalaikumsalam, jawab Rama, dari seberang telepon. Kamu sudah balik ke kampus atau masih di rumah atau di jalan? Tanya Hanifah. Bertubi-tubi. Masih di rumah, ngumpulin filenya. Tadi, aku sholat dulu, jawab Rama. Tuh, kan, masih di rumah. Pasti lama banget balik ke kampus. Nanti aku pulang sama. Siapa? Sama aku. Aku akan segera kembali. Ya udah, deh, jangan lupa makan juga di sana. Gak. Aku gak makan supaya cepat balik ke kampus sebelum kelas kamu berakhir. Hanifah senyum-senyum sendiri. Hehe. Terima kasih, Mas, kalau gitu aku tutup teleponnya, ya, biar kamu lebih fokus. Ya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanifah diam terlihat sedikit lebih tenang karena pada akhirnya dia bisa bicara dengan suaminya. Setelahnya, Hanifah dan Najwa masuk ruangan karena pukul 2 kelas akan dimulai. Tepat pada pukul 3, kelas masih berjalan. Tapi, Hanifah terlihat tak henti menatap layar ponselnya. Kok belum ada pesan dari dia? Apakah dia belum sampai di kampus? Iya, batin Hanifah. Kelas pun berakhir. Hanifah terlihat semakin gelisah karena Rama belum memberi kabar juga. Loh, kok nomornya gak aktif? Gerutu Hanifah, yang mencoba menghubungi suaminya. Di sisi lain, Rama masih berada di perjalanan. Dia sampai lupa mengisi daya baterainya karena buru-buru. Sehingga, ponsel miliknya pun tidak aktif lagi. Astagfirullah, ucap Rama, melihat jalan yang biasa dia lalui ditutup. Pak, kenapa ditutup? Tanya Rama, kepada seseorang di pinggir jalan. Ada acara keagamaan, Pak. Putar balik saja, Pak. Kendaraan roda 4 badan 2 dialihkan ke jalan besar ke arah timur, jawab pria paruh baya itu. Baik. Terima kasih. Pasti akan sangat terlambat. Sebab, jalan yang dimaksud itu akan lebih banyak memakan waktu sebelum sampai ke kampus. Belum lagi Rama harus print out file yang diambilnya tadi. Tepat pukul 6, Rama baru sampai di kampus. Dia tidak lagi memprioritaskan file itu. Yang ada di dalam pikirannya saat ini adalah istrinya. Sementara, kampus sudah mulai sepi. Rama memberikan isyarat kepada Rangga yang baru saja selesai melaksanakan kegiatan di UKM-nya. Rangga pun menghampiri dosennya itu. Iya, Prof. Assalamualaikum, kata Rangga. Waalaikumsalam. Kamu melihat Hanifah? Oh, sudah pulang, Prof. Dengan taksi? Tidak, Prof. Tadi, ada yang menawari dia untuk diantarkan pulang. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Prof. Tadi kalau gak salah Kak Davin, ya, soalnya Kak Davin bawa mobil. Sedangkan tadi adiknya si Alvin bawa motor, tutur Rangga. Maksudnya? Jadi, begini, Prof, tadi, kan, Hanifah ditawarkan pulang oleh 2 orang. Alvin dan Kak Davin. Yang duluan itu Alvin, tapi ditolak sama Hanifah karena mungkin dia gak enak pakai cadar terus berduaan. Naik motor sama Alvin. Makanya, Kak Davin nawarin karena dia bawa mobil. Nah, mengingat sebentar lagi maghrib makanya Hanifah terima tawaran Kak Davin, Prof. Terang Rangga. Baik. Terima kasih. Lanjutkan kegiatan kamu, jawab Rama. Baik, Prof. Kalau begitu saya permisi dulu,
Ya, Prof. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.